Salam Patunggilan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini kita akan mulai ibadah keluarga. Walaupun kita masih terpisah di rumah kita masing-masing, tetapi kita satu di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada sore hari ini mari kita persiapkan hati kita. Kita akan melakukan ibadah ini. Terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau yang Maha Kudus, Bapa yang sungguh-sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Bapa, karena sore hari ini kami boleh melaksanakan ibadah perkunjungan atau ibadah patuen. Bapa yang terkasih, walaupun kami di rumah kami masing-masing, tapi kami satu di dalam Tuhan. Satu hati memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kami bersyukur atas kesempatan yang baik ini. Tuhan, biarlah kami diberkati oleh kasih-Mu, diberkati oleh kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Bapa yang terkasih, kami akan menyerahkan seluruh ibadah ini, mulai awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan doa kami serahkan seluruh ibadah yang kami bangun, hanya di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan menyambut dengan kita memuji dari Kidung Jemaat 10, baitnya yang pertama dan yang keempat. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang bergaung, berilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan, jauh melebihi doamu dan yang kau rindukan. Ingat teguh, Ia berkuasa penuh, kasih-Nya terus kau temukan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan pada sore hari ini. Terlebih dahulu kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi-Mu ya Bapa di sorga, Bapa yang sungguh-sungguh baik dalam kehidupan kami. Pada sore hari ini Tuhan, di tengah-tengah ibadah yang kami bangun, kami akan membaca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan ditaburkan boleh berakar kuat di dalam kehidupan kami dan menjadi berbuah lebat, sehingga orang-orang yang memandang di sekitar kami boleh melihat kemuliaan Tuhan melalui perbuatan kami, karena firman Tuhan telah berakar di dalam hidup kami. Bapa yang terkasih, kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Penatua Agus Suyanto, yang menjadi saluran kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Bapa, Engkau kuasai hati dan pikirannya, biarlah apa yang beliau pikirkan, beliau ucapkan, semuanya itu boleh berasal daripada Tuhan. Kami serahkan juga lingkungan kami pada saat ini, dimanapun kami berada Tuhan.
Kiranya biarlah firman Tuhan yang berkumandang, kosongkan hati kami, sehingga pada saat ini firman Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami semuanya. Sehingga hanya firman Tuhan yang berkumandang di hati dan juga lingkungan kami. Inilah hidup kami Tuhan yang siap untuk menerima firman-Mu. Amin. Firman Tuhan terambil dari Matius 24 ayatnya yang ke-29 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Kedatangan Anak Manusia perumpamaan tentang pohon ara. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Demikian firman Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita hitung, kita sudah 8 bulan melakukan ibadah-ibadah seperti ini melalui daring sejak pandemi corona. Tetapi ibadah tetap harus berjalan. Kita bersuka cita bersama Tuhan tetap harus berjalan. Dan pada sore hari ini, firman Tuhan yang sudah kita baca melalui Matius 24 ayat 29 sampai dengan 34 tentang khotbah Tuhan Yesus, yaitu tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita melihat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, pasti ada kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, yaitu yang sebentar lagi atau 1 bulan lagi, genapnya tanggal 24, 25 Desember, kita bersama-sama akan merayakan, memperingati hari kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, hari Natal. Di dalam hari Natal kita tahu bersama, pasti kita akan menyiapkan baju kita yang bagus, ya. Rambut kita tata, supaya kita kelihatan ganteng, kelihatan cantik. Begitu juga kita akan menyiapkan makanan di rumah. Kita hias rumah kita, pohon Natal kita, dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Juga undangan-undangan untuk Natal, baik itu di gereja ataupun di tempat-tempat lain seperti hotel dan lain sebagainya. Ada sukacita di dalamnya. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, apakah kita di dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua sama dengan kita menyambut kedatangan Yesus yang pertama? Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita mempersiapkan atau kita membicarakan, kita merenungkan tentang bagaimana kita mempersiapkan akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, atau membicarakan, ini banyak orang yang tidak senang, ini banyak orang yang tidak suka, ya. Lebih-lebih ini kaum muda, saya belum menikmati hidup, saya belum menikmati apa yang ada di dunia ini. Kok tahu-tahu Tuhan Yesus akan datang yang kedua. Bahasa yang akan mengerikan gitu, ya hari kiamat gitu, Pak. Hari kiamat, hari akhir.
Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, Matius pasal 24 dan 25 itu berisi tentang khotbah Tuhan Yesus mengenai akhir zaman. Ayat yang kedua B, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Artinya Bapak Ibu, berserakan, tidak ada bangunan, semua runtuh. Semua dihancurkan. Mendengar hal yang demikian, para murid menjadi penasaran dan bertanya kepada Tuhan Yesus, kapan itu terjadi? Dan apa tanda-tandanya Tuhan? Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan mengatakan, waspadalah, supaya jangan ada yang menyesatkan kamu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, di dalam kita membahas atau mendengar tentang pemberitaan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, itu ada 3 etape yang perlu kita perhatikan. Etapa yang pertama adalah masa awal penderitaan. Dan etapa yang kedua adalah penderitaan yang begitu besar, yang begitu luar biasa. Dan etapa yang ketiga adalah kedatangan anak manusia itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan mengatakan bahwa di awal penderitaan itu akan muncul Mesias-Mesias baru. Kita menyaksikan dan mendengar tentang deru perang, bangsa melawan bangsa. Di Timur Tengah, Bapak Ibu, peperangan tidak pernah berhenti mulai dulu. Peperangan Iran dan Irak. Sekarang ini peperangan antar golongan di Syria, hancur Syria itu. Kemudian juga peperangan antara Arab dengan Yaman Selatan. Peperangan terus, dan bahkan muncul sekarang ini akan ada peperangan lagi antar bangsa di Libya. Bapak, Ibu, hal itu sudah dinubuatkan oleh Tuhan 2000 tahun yang lalu. Kemudian juga ada kelaparan yang melanda dunia ini. Ethiopia, negara yang sangat miskin dan kelaparan. Jangankan di Ethiopia, Bapak Ibu, di negara kita pun juga masih ada saudara-saudara kita yang kekurangan makan. Kemudian juga bagaimana kita menghadapi situasi gempa bumi. Aceh dilanda gempa bumi tsunami. Dan bahkan gempa bumi yang ada. Di Lombok terjadi gempa bumi yang begitu dahsyat. Begitu juga Bapak Ibu tanda-tanda yang lain, yaitu tentang penyiksaan orang-orang Kristen. Bagaimana kita melihat orang-orang Kristen ini oleh ISIS itu dipenggal kepalanya. Kemudian juga di Indonesia, bagaimana kita melihat orang-orang Kristen tidak bebas untuk beribadah. Rumah Tuhan banyak yang dibakar, banyak yang dihancurkan. Izin-izin mendirikan rumah ibadah dihalangi, berusaha untuk di-stop. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, itu baru permulaan daripada penderitaan. Juga banyak orang-orang yang meninggalkan Tuhan, atau istilahnya murtad. Begitu juga banyak muncul nabi-nabi palsu. Dan juga diri kita sendiri, Bapak Ibu. Di antara kita, kasih sudah menjadi dingin. Kalau kita bersahabat, kalau kita berkenalan, kita berinteraksi dengan sama, hanya sekedar kita kenal saja. Tidak ada rasa empati, tidak ada rasa simpati, kasih menjadi hambar, menjadi dingin. Hanya lip service saja yang terjadi. Dan Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, salah satu awal penderitaan yang kita alami pada saat ini adalah yang sekarang ini menderita dunia, bahkan kita yang berada di sini, yaitu pandemi COVID-19. Yang tadi saya katakan sudah 8 bulan Bapak Ibu berlalu.
Bagaimana COVID-19 ini meluluh lantakkan akan ekonomi kita. Bagaimana dulu orang-orang yang dapat bekerja sekarang tidak dapat bekerja lagi. Perusahaan banyak mem-PHK karyawannya. Karena bagaimana? Berhubungan tidak boleh, ada pembatasan. Produk yang sudah dihasilkan tidak laku di pasaran. Sehingga terjadilah pemecatan atau PHK. Begitu juga Bapak Ibu yang bekerja di sektor kuliner, yang dulu bisa berjualan dengan baik, sekarang menjadi macet. Tidak ada. Yang bekerja di transportasi ya begitu. Para Gojek, para Grabber, tidak bisa lagi mencari penumpang dengan baik. Pendapatannya berkurang. Akhirnya terjadilah pendapatan ekonomi yang berkurang. Masalah sosial juga begitu Bapak Ibu. Ya, seperti kita di gereja ini, ibadah dibatasi. Harus ada jarak. Yang dulu biasanya kita salaman, selamat pagi, selamat hari Minggu, sekarang cuma begini saja. Ada pembatasan secara fisik, yang namanya physical distancing, dan ada pembatasan sosial. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih di dalam Tuhan Yesus, semuanya itu terjadi, dan kita alami. Tetapi ingat bahwa ini semua adalah baru awal daripada penderitaan. Seperti yang tertulis di dalam ayat yang ke-8. Di samping itu, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, di dalam situasi yang sangat sulit ini, Injil tetap harus diberitakan. Injil harus tetap diberitakan kepada semua bangsa. Menjadi saksi semua bangsa. Baru sesudah itu, tibalah kesudahannya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, pada masa penderitaan yang sangat luar biasa nanti akan terjadi. Orang-orang Kristen terutama, kita semua akan menderita sangat luar biasa. Baru setelah itulah anak manusia itu akan datang. Anak manusia datang di langit, di atas awan. Anak manusia datang dengan kuasa dan kemuliaannya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, sebelumnya akan ditandai, yaitu bahwa matahari akan gelap. Bulan tidak bersinar. Bintang-bintang di langit akan jatuh. Penguasa-penguasa di langit akan goncang. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Ayat 30, pada waktu itu akan tampak tanda bahwa anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan Tuhan pada saat itu menyuruh para malaikatnya untuk meniup sangkakala dengan keras. Dan mengumpulkan orang-orang miliknya. Mana dipilah-pilah, mana milik Tuhan, mana bukan milik Tuhan. Dalam Wahyu 20 ayat 1 dan 3, Allah akan menghukum iblis dan orang fasik. Dan Tuhan akan mengumpulkan orang-orang kudus. Di dalam Yohanes 14 ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan Wahyu 20 ayat 4 sampai dengan 6, orang yang telah mati dalam Tuhan akan dibangkitkan bersama-sama dengan kita yang hidup, yang pada saat Tuhan datang kedua kali. Kita akan menjadi imam-imam dan juga raja bersama-sama dengan Kristus untuk memerintah 1000 tahun. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Sedangkan perumpamaan pohon ara itu di Yahudi atau di Israel itu, kalau pohon ara itu melunak kemudian bertunas,
itu adalah sebentar lagi akan musim panas. Ini sebuah peringatan, harus waspada. Musim panas akan datang. Harus waspada bahwa Tuhan Yesus akan datang yang kedua. Begitu juga ada pengertian yang lain bahwa Israel atau Yahudi secara politis berdiri. Sekarang ini Israel sudah berdiri Bapak Ibu. Punya teritorial, punya negara, punya pemerintahan. Secara politik seperti itu. Ini adalah peringatan, tanda-tanda bahwa Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali. Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, pertanyaannya, kapan Tuhan datang yang kedua kali? Seperti pertanyaan para murid tadi itu. Ayat 36, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di sorga tidak dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Artinya bisa sekarang ini, bisa besok, bisa lusa, bisa kapanpun. Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, menyikapi hal yang demikian, maka diperlukanlah kesiapan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua itu. Yang pertama Bapak Ibu, kita harus mampu menguasai diri untuk tidak berbuat dosa lagi. Ya, kita tidak gampang marah, kita tidak menipu orang, kita tidak membunuh orang, kita tidak berzina, kita tidak korupsi, dan kita tidak melakukan dosa-dosa yang lain. Bapak Ibu, yang kedua, jadilah tenang. Kita kadang gampang menerima sesuatu itu dengan tergopoh-gopoh. Kalau sudah tergopoh-gopoh, pasti keputusan yang akan kita ambil adalah salah. Oleh karena kita harus tenang. Yesaya 30 ayat 15b, tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kalau kita memutuskan segala sesuatu dengan tenang, pasti hasilnya akan baik. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kita haruslah berdoa dan berkarya. Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang Kristen kita harus dapat berdoa, karena doa itu merupakan komunikasi kita dengan Tuhan. Bagaimana mungkin kita dikatakan orang Kristen tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan? Kita harus bisa. Setiap saat doa kita lakukan, doa pagi hari, doa siang hari, doa malam hari, doa sendiri pribadi, doa bersama-sama, bersyafaat, doa sewaktu-waktu. Mari kita berdoa, ketoklah maka pintu akan dibuka, mintalah maka Tuhan akan memberi. Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, tidak cukup dengan itu saja. Sebagai orang milik Tuhan, maka kita harus berkarya Bapak itu. Karya kita itu harus menyampaikan kebenaran, mewartakan kebenaran firman Tuhan di dalam semua aspek kehidupan kita. Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita melakukan kebenaran, menyampaikan kebenaran, kita berkarya untuk mengasihi orang lain. Kita memperhatikan orang lain, kita berempati kepada orang lain. Mereka yang tidak punya rumah, bagaimana harus mendapatkan rumah tumpangan. Mereka yang tidak punya makan, bagaimana mereka harus makan. Itu harus menjadikan program dan perhatian kita. Bapak Ibu, syukur kalau kita mempunyai PKT tahun 2021, memprogramkan tentang karya-karya apa yang harus kita lakukan di dalam kita berdiakonia. Menolong saudara-saudara kita yang kelaparan, yang tidak punya rumah, dan lain sebagainya. Yang tidak punya pengharapan, dan lain sebagainya. Ini yang harus kita lakukan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita ini setiap hari berdoa, kita bersama-sama dengan Tuhan, dan Tuhan bersama-sama dengan kita, maka kita tidak akan pernah takut menghadapi kedatangan Tuhan yang kedua. Justru kita akan bersuka cita di dalamnya. Kita seperti menyiapkan baju yang baru. Kita menyiapkan makanan yang enak untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua. Baju kita yang baru ya pelayanan Bapak Ibu. Melayani saudara-saudara kita yang perlu mendapatkan perhatian secara khusus. Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Inilah persiapan-persiapan yang perlu kita lakukan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tidak perlu takut saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, bersiaplah. Mari kita sambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kalau pada bulan Desember nanti kita memperingati kedatangan Tuhan Yesus yang pertama,
sekaligus kita menyambut akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita di dalam menyambut firman Tuhan dan sekaligus kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Kita akan memuji dari Kidung Jemaat nomor 400, baitnya yang pertama dan ketiga, Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita masuk di dalam doa. Bapa yang di sorga, Bapa yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, firman-Mu pada sore hari ini memperingatkan kami sebagai anak-anak-Mu untuk senantiasa siap sedia di dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Bapa, terima kasih Tuhan sudah mengingatkan. Oleh karena itu, turunlah Roh-Mu yang kudus untuk senantiasa kami ini dapat melakukan perbuatan-perbuatan, karya-karya kami setiap hari dalam menyampaikan kasih Tuhan itu kepada sesama kami. Bapa yang di surga, pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa secara khusus kepada negara dan bangsa kami dan seluruh rakyat yang ada di Indonesia dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19 yang sangat begitu luar biasa memporak-porandakan kehidupan ekonomi dan sosial serta keagamaan kami. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan memberkati, menolong kami anak-anak-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan penyertaan kepada pemerintah sehingga dapat mengatasi COVID Corona ini secara penyakitnya, begitu juga mengatasi dampak ekonominya, sehingga masyarakat dapat kembali bergeliat ekonominya dan normal kembali. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu untuk itu. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang bekerja di rumah sakit. Oh Tuhan, berkati mereka, lindungi mereka, sehingga mereka dapat mengobati, mencegah COVID-19, dan mereka aman dan sehat di dalam lindungan kasih-Mu. Oh Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu ini. Terima kasih ya Bapa. Bapa kami yang di sorga, pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang menderita, sakit. Tuhan berkatilah, mohon jamahan-Mu satu persatu. Tuhan, begitu juga kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang berusaha untuk menghadapi kehidupan yang baru oleh karena COVID-19. Berkati mereka yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Mereka yang sudah mempunyai pekerjaan, Tuhan berikan kekuatan, serta inovasi-inovasi yang baru, sehingga usaha-usaha yang mereka lakukan dapat membuahkan hasil. Berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Tuhan berikan kekuatan dan ketabahan kepada anak-anak-Mu ini. Bapa di surga, terima kasih.
Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang sekolah, baik di SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, yang untuk sementara tidak bisa tatap muka, tetapi harus melalui daring. Tuhan, berkati mereka, mampukan mereka untuk dapat setia dan dapat belajar normal kembali. Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Begitu juga kepada anak-anak kami yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kekuatan. Begitu juga anak-anak kami yang belum mendapatkan teman hidup. Kami percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan bagi mereka. Berkati mereka dengan kekuatan iman. Berkati mereka dengan semangat bahwa Tuhan mengasihi mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk panitia Natal. Di tengah situasi pandemi corona ini, apa yang harus dilakukan di dalam memperingati hari kedatangan Tuhan Yesus yang pertama ini. Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu sehingga panitia Natal boleh berkreasi di dalam memperingati hari kedatangan Tuhan yang pertama, sekaligus menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Berkati mereka ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan secara keseluruhan, baik itu di Karangploso, di GPA, di Bapaan, maupun di Pendem. Berkati ya Tuhan, untuk kami dapat beribadah kembali, di mana kami akan melakukan pendekatan kepada Dan Yonkes. Berkati ya Tuhan, sehingga kami dapat beribadah kembali di Yonkes. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami tidak lupa juga berdoa untuk jemaat-Mu di sini, mulai dari Bapak Pendeta, Pak GI, Majelis Jemaat, Badan Pembantu Majelis Jemaat, para pamong, dan semua perangkat yang terlibat di dalam pelayanan. Berkati mereka ya Tuhan. Mohon pelindungan-Mu, sehingga tetap semangat di dalam melayani Tuhan di tengah situasi pandemi ini. Berikan kreasi-kreasi di dalam pelayanan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan yang terakhir Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah yang pada bulan Desember nanti akan melakukan pilkada serentak. Tuhan, kami mohon berkat dan penyertaan-Mu di tengah situasi pandemi ini, politik tetap juga harus berjalan dengan baik. Ajarilah kami untuk dapat berpolitik dengan santun, sehingga kami dapat melaluinya dengan aman, tertib. Karena pemerintahan yang terbentuk adalah pemerintahan daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di surga, masih banyak seru doa yang akan kami panjatkan ke hadirat-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan mau mendengarkan dan pada saatnya Tuhan akan menggenapinya. Terima kasih ya Bapa. Begitu juga kami bersyukur atas segala persembahan ini yang telah kami sampaikan, kami haturkan kepadamu. Terimalah ya Tuhan, berkati sehingga menjadi sarana untuk pelayanan di gereja-Mu di Karangploso ini dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah Bapa seru doa dan permohonan kami kepadamu. Semua kami panjatkan ke hadirat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 424, baitnya yang pertama dan ketiga, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada.
Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama kembali menghadap Tuhan dan kita akan menerima berkat dari Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kasih karunia yang datangnya dari Allah Bapa di sorga, Tuhan Yesus Sang Putra, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita pujikan KPK 345, Tentrem Raharjo. Tentrem raharjo sing Gusti kita tumrap mring kita. Tentrem raharjo sing Gusti kita tumrap mring kita. Tentrem raharjo sing Gusti kita tumrap